Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Tentunya sekarang kita akan membahas tentang akuntansi manajemen yang mana ini sudah masuk ke bab 7 yaitu pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi dan transfer pricing. Nah, selanjutnya di sini perkenalkan, nama saya Kesi Salma Naswa dengan NIM 202100800174 dari kelas manajemen 21E. Nah, ini adalah headline yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu ada pelaporan segmen, terus ada evaluasi pusat investasi dan transfer pricing tentunya ya, sesuai dengan judul atau tema pada pembahasan kali ini. Nah, masuk ke headline yang pertama yaitu pelaporan segmen. Nah, terkait dengan laporan keuangan segmen, perusahaan biasanya menjalankan bisnis dari berbagai macam produk atau jasa yang dapat beroperasi di berbagai wilayah geografis dengan mencari keuntungan. Nah, peluang pertumbuhan bisnis, prospek kerja, promosi pemasaran, dan melaksanakan manajemen risiko. Nah, bagian laporan keuangan segmen berasal dari aset segmen, pendapatan segmen, beban segmen, dan kewajiban segmen secara berkaitan dan teralokasi dari berbagai unsur tersebut untuk dilakukan secara konsisten. Nah, mengenai informasi tentang jenis-jenis produk atau jasa perusahaan dan operasinya di wilayah geografis yang berbeda dapat disebut informasi segmen. Informasi segmen ini dibutuhkan untuk menilai risiko dan imbalan dari suatu perusahaan yang memiliki multinasional. Lalu namun bisa saja informasi ini tidak mungkin diperoleh dari data agregat. Nah, sehingga hasil informasi segmen merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan suatu bisnis. Untuk mengetahui lebih lanjutnya apa itu laporan keuangan segmen, nah akan saya jelaskan ya. Pertama akan saya jelaskan pengertian laporan keuangan segmen terlebih dahulu. Nah, laporan segmen merupakan bagian suatu perusahaan khususnya yang beroperasi dalam kondisi yang berbeda dari sebuah industri dan wilayah geografis. Nah, ini bertujuan untuk menyediakan informasi bagi para pebisnis yang menggunakan laporan keuangan mengenai kontribusi laba, skala relatif, tren pertumbuhan dari berbagai industri, dan wilayah geografis yang memungkinkan para pemakai laporan dapat terjadi sebagai berikut. Nah, sebagai berikutnya ini apa? Ada nomor 1, laporan keuangan segmen dapat menilai risiko dan imbalan perusahaan secara lebih baik. Terus, adanya laporan keuangan segmen membuat pertimbangan yang lebih baik terhadap perusahaan secara keseluruhan. Terus, yang terakhir, adanya laporan keuangan segmen sebagai panduan dalam memahami kinerja masa lalu perusahaan secara lebih baik. Lalu di sini ada definisi pelaporan keuangan segmen perusahaan. Definisi ini terdiri dari 3 segmen, yaitu ada segmen perusahaan, segmen geografi, segmen industri. Selanjutnya ada dasar pelaporan keuangan segmen yang menjadi dasar pembagiannya itu bagaimana pelaporan tersebut termasuk dalam pelaporan keuangan segmen. Nah, di sini adanya penjualan kepada pelanggan yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Lalu adanya laba operasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Nah, sehingga laba operasi atau rugi operasi 10% ke atas disajikannya secara terpisah. Lalu adanya unsur penggunaan aktiva merupakan hal yang penting bagi perusahaan, sehingga aktiva segmen dapat berpengaruh berjumlah 10% ke atas dari jumlah aktiva entitas yang dilaporkan secara terpisah. Selanjutnya ada aktiva dan kewajiban pelaporan keuangan segmen. Untuk menjelaskan unsur aktiva segmen dalam memberikan indikasi penggunaan sumber daya dapat mencapai hasil operasi segmen. Nah, ketika aktiva segmen merupakan semua aktiva berwujud dan tak berwujud yang dapat diidentifikasi pada suatu segmen tertentu.
bagian aktiva yang biasanya dialokasikan secara layak digunakan dan dimanfaatkan oleh 2 atau lebih segmen. Harus dialokasikan juga di antara segmen-segmen tersebut dengan dasar alokasi. Selanjutnya ada informasi pelaporan keuangan segmen yang disajikan. Penjelasan kegiatan setiap segmen industri yang dapat dilaporkan dan diindikasi mengenai komposisi setiap wilayah geografis untuk melaporkan penjualan atau pendapatan operasi lainnya. Nah, selanjutnya ada pendapatan dan beban laporan keuangan segmen. Jadi di bagian ini menjelaskan bahwa adanya penjelasan pendapatan dan beban yang termasuk ke dalam laporan keuangan. Nah, di dalamnya itu ada apa aja sih? Yaitu 1 ada pendapatan segmen dan beban segmen tentunya ya. Nah, pendapatan segmen ini merupakan pendapatan yang harus didistribusikan atau dikaitkan secara langsung pada suatu segmen tersebut. Nah, bahkan bagian yang relevan dan pendapatan harus dialokasikan secara baik. Hasil transaksi pendapatan baik dengan pihak luar perusahaan maupun dengan segmen lain atau cabang perusahaan bisa saja dikatakan dalam perusahaan yang sama. Nah, selanjutnya kalau tadi ada pendapatan segmen, sekarang beban segmen. Nah, beban segmen ini apa? Yaitu beban yang harus dikaitkan secara langsung pada suatu segmen atau bagian lain yang relevan dari suatu beban sehingga dapat dialokasikan secara layak sebagai beban suatu segmen dalam perusahaan. Selanjutnya ada penyajian dalam pelaporan keuangan segmen. Nah, di sini itu penjelasannya bagaimana kita mengetahui penyajian laporan keuangan dalam setiap perusahaan atau cabang usaha. Nah, ada untuk mewujudkan aktivitas dari setiap segmen industri perusahaan. Harus menampilkan komposisi dari masing-masing wilayah geografis yang dilaporkan. Lalu untuk segmen industri dan geografis, perusahaan harus melaporkan informasi keuangan. Bagian pendapatan operasi dan penjualan harus bisa dipisahkan antara pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan di luar kegiatan dan pendapatan dari segmen lain. Hasil segmen, aktiva segmen yang digunakan dapat dinyatakan dalam total jumlah uang atau sebagai presentase dari jumlah yang dialokasikan tersebut dan dasar penetapan harga antar segmen. Lalu ada penyajian rekonsiliasi antara informasi segmen-segmen individual perusahaan harus memberikan informasi keseluruhan dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu evaluasi pusat investasi. Nah, akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang mengukur hasil dari masing-masing pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang diperlukan manajer untuk menjalankan divisinya. Jenis-jenis akuntansi pertanggungjawaban itu ada 4, yaitu ada pusat biaya atau cost center, ada pusat pendapatan atau revenue center, ada pusat laba profit center, dan yang terakhir yaitu pusat investasi atau investment center. Nah, dalam akuntansi, pertanggungjawaban laporan kinerja disiapkan untuk setiap pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas semua aktivitas unit tersebut. Nah, di sini ada pengertian menurut para ahli yaitu Hansen dan Mowen dalam Managerial Accounting pada tahun 2017. Nah, ini menyatakan bahwa pusat pertanggungjawaban atau responsibility center merupakan segmen bisnis
Manajernya bertanggung jawab atas serangkaian aktivitas tertentu. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk evaluasi kinerja keuangan. Pusat-pusat pertanggungjawaban diklasifikasi menjadi pusat beban, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat beban dan pusat pendapatan dijelaskan berikut ini. Itu ada pusat biaya yaitu cost center. Nah, di dalamnya ada segmen-segmen yang lebih kecil dari departemen atau lebih besar yaitu pusat beban standar, anggaran fleksibel, pengukuran efisiensi. Lalu selanjutnya ada pusat beban kebijakan atau sering disebut discretionary expense center. Ini tuh merupakan beban yang sebagian besar hubungan antara input dan output tidak dapat atau sulit ditentukan. Nah, selanjutnya di sini ada eh, anggaran beban kebijakan menjadi batas maksimum jumlah rupiah sumber daya yang boleh dikeluarkan atau digunakan oleh manajer pengguna anggaran, yaitu ada satu anggaran statis. uh, ya Anggaran statis ini adalah anggaran atau beban yang ditetapkan berdasar pada jumlah kegiatan atau kapasitas tertentu. Nah, selanjutnya ini ada pusat pendapatan atau revenue center. Nah, revenue center ini adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan pendapatan. Lalu ada pusat laba atau profit center. Nah, profit center ini perusahaan yang dipimpin puncaknya sering disebut CEO atau Chief Executive Officer sudah mendelegasi wewenang kepada bawahannya untuk mengambil keputusan laba membentuk pusat laba. Selanjutnya ada ada pusat laba atau profit center bertanggung jawab atas laba, yaitu selisih antara pendapatan dari beban. Nah, di sini juga ada pendapat menurut para ahli, yaitu ahli yang sama, Hansen dan Mowen, dalam managerial accounting juga menyatakan bahwa pusat laba atau profit center merupakan divisi suatu perusahaan yang dievaluasi berdasarkan laba usaha. Nah, divisi sebuah perusahaan yang sih untuk mencari laba adalah pusat laba. Begitu pula strategic business unit atau SBU ataupun anak perusahaan adalah pusat laba jika dibebani tugas mencari laba. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu transfer pricing. Nah, di sini ada definisi dan tujuan transfer pricing, yaitu harga yang dibebankan untuk memberikan atau mengirimkan barang atau jasa dari suatu divisi ke divisi lain, dari memberikan atau mengirimkan barang atau jasa suatu divisi lain dari suatu perusahaan baik internal maupun eksternal. Nah, harga transfer biasanya akan digunakan untuk kepentingan penilaian kemampuan menghasilkan laba divisi. Dalam perusahaan terdapat divisi yang menjual produk disebut sebagai penjualan dan divisi yang membeli produk disebut pembeli. Sehingga ada dua keputusan yang harus dibuat, yaitu satu keputusan dalam pemilihan sumber atau sourcing decision. Ini untuk menentukan atau menetapkan di mana produk harus dibeli dari luar atau eksternal perusahaan atau sebaliknya menetapkan pembelian dari dalam perusahaan atau internal. Lalu ada keputusan penetapan dan penentuan harga transfer. Nah, jika dibeli dalam perusahaan pada harga transfer, berapa yang harus ditetapkan kepada pembeli sehingga tidak terjadi kerugian harga transfer antara penjualan dan pembelian. Lalu jika tadi kita menjelaskan tentang definisi, sekarang kita memaparkan tentang tujuan penetapan harga transfer, yaitu dapat memperoleh informasi harga yang relevan, memudahkan pengelolaan harga dan menghindari persaingan harga, dapat membantu mengatur cash flow atau anak cabang perusahaan,
lalu meminimalkan beban pengenaan pajak atau bea masuk dan biaya pengiriman. Selanjutnya ada memotivasi manajer dalam mencapai tujuan. Nah, metode penentuan harga transfer ada 4, yaitu 1. Metode market price, yang kedua ada metode harga pokok, yang mana kelemahan metode ini juga disebutkan dalam pembahasan ini, yaitu defisit pembeli akan cenderung membeli di luar dengan harga yang lebih murah karena apabila defisit tidak mampu secara continuously memproduksi barang, maka harga transfer produk yang dihasilkan akan jauh lebih tinggi daripada harga produk yang dijual di perusahaan eksternal. Lalu di sini ada metode negosiasi dan ada metode koordinasi atau penyelesaian konflik. Nah, itu dia penjelasan pembahasan pada hari ini. Semoga teman-teman semua dapat mengambil atau mengambil hikmah dari pembahasan kali ini. Kita sama-sama belajar ya teman-teman, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.